Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aldi dengan NIM 35. Di sini saya akan membahas tentang Galeson Valon, tapi sebelumnya di sini saya akan melanjutkan terlebih dahulu untuk penjelasan nervous system. Jadi sistem saraf kita itu akan dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau central nervous system dari dari encephalon dan juga midspin. Untuk sistem saraf tepi atau peripheral nervous system itu ada nervus cranialis 12 pasang nanti dan nervus spinalis 31 pasang dan juga beserta ganglionnya. Untuk nervi cranialis sendiri itu kalian sudah pasti tahu kan, itu dari yang 12 nervus dari otak itu ya. Olfactory, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abducens facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeus, vagus accessoris, hypoglosssus. Nah, itu nervi cranialis. Untuk komponen sistem saraf, yang pusat terlebih dahulu ada sensoron dan ada neuroglia sebagai cairan penyangga niro, terus ada pelindung atau BBB, blood barrier, posterior, oligo, oligodendrosit, mikroglia, epigenia. Untuk sel Schwann sendiri dan sel satelit itu akan ada di lokasinya di ganglion untuk sel Schwann. Sel neuron, badan sel neuron, badan sel disebut substansia grisia, CNS atau ganglion di PNS, akson disebut substansia alba, CNS atau nervus di PNS, dendrit akson hillock, terminal akson sinaps. Baik, terus ada substansia grisia di encephalon disebut sebagai kortek atau nukleus pada level subcortical brainstem. Dengan spin dikenal sebagai sel kornu atau horn scale karena bentuknya seperti tanduk. Anteriornya ada somatomotorik, posteriornya somatosensorik, intermedio lateral ada autonomik. Terus untuk substansi alba berisi akson atau serat atau fiber disebut banyak nama, yaitu Tractus fasciculus, Lemnicus radiatio. Ya. Fungsional saraf, sensorik, afren itu ada GSA, ada SSA, ada GVA, ada SVA. Sedangkan untuk motorik atau average dikenal sebagai GSE, GVE, dan juga SVE. Oke, jadi ensefalon otak dibagi menjadi 6 bagian. Telencephalon, diencephalon, mesencephalon, pons, dan medula oblongata serta cerebellum. Kita akan membahas tentang telencephalon. Masuk ke materi kita, yaitu cerebrum. Cerebrum sendiri itu akan dibagi menjadi dua hemisfer atau dua potongan otak oleh visura sagittalis atau longitudinalis cerebri. Terbagi hemisfer ada yang dekstra dan juga sinistra. Tiap hemisfer secara anatomi identik. Secara fungsional ada perbedaan dominasi antara dekstra dan sinistra. Untuk yang sinistra dominan berbicara rasa dan kognitif. Untuk yang dekstra itu dominannya musik, melukis dan imajinatif. Hemisfer dibagi korteks cerebri, isi badan sel pusat tertinggi, substansi alba, sentrum somivel, isinya akson dan serat fiber, serta komisura penghubung kanan dan kiri ini. Ada seratnya ya, ada serat komisura, serat asosiasi, dan serat proyeksi. Untuk komisura penghubung hemisfer kanan dan kiri, terus serat asosiasi penghubung satu sisi depan dan belakang. Untuk serat proyeksi penghubung atas dan bawah. Basal nuklei, basal ganglia, kumpulan badan sel substansia grisia di bawah substansia alba subcortical, yaitu ada nukleus caudatus, claustrum, dan nukleus amigdala, indaputamen, dan globus pallidus. Putamen dan globus pallidus disebut juga nukleus lentiformis. Nih, itu putamen globus pallidus itu nanti akan disebut namanya lentiform nukleus yang ada di basal ganglia. Terus di atasnya kita akan melihat yang namanya caudatus nucleus. Saya biasanya menyebutnya CNC. Oke, oke. Cortex cerebrum
Yang pertama terdiri dari lobus frontalis, kedua parietal, occipital, lobus temporal, dan insula reli. Tiap lobus memiliki kumpulan gyrus dan sulcus. Seperti yang kalian bisa lihat, di sini saya sudah membedakan ada yang frontal, parietal, temporal, dan occipital. Nah, kalian bisa lihat di antara lobus-lobus itu terdiri dari gyrus dan juga sulcus. Gyrus adalah tonjolan yang di kepala kalian bisa lihat. Terus di lekukan-lekukan itu ada yang namanya sulcus. Pemisah dari lobus frontal dan lobus yang namanya parietal nanti akan ada yang nama gyrus centralis. Maaf, namanya sulcus centralis atau Rolando. Alright. Terus kita ke lobus frontal. Lobus frontal secara view lateral ada gyrus parietal, presentralis area 4 Brodmann yang gunanya untuk nanti kita bahas di ujung video. Gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, gyrus frontalis inferior nanti akan dibagi menjadi beberapa pars, yaitu ada pars opercularis, pars triangularis yang ada area Brodmann 44 dan 45 yang disebut area Broca dan pars orbitalis. Kalian bisa lihat di sini Brodmann area. Untuk yang tadi yang nomor 4 area 4 itu presentralis yang gunanya untuk motorik primer. Terus untuk yang 44 dan 45 kalian bisa lihat di situ untuk motorik bahasa. Baik, kita akan masuk ke lobus frontal, view inferior. Nah, nanti akan kelihatan ada gyrus rectus, gyrus orbital. Itu dibagi menjadi medial, lateral, anterior, posterior. Dan ada sulcus olfactorius antara gyrus rectus et orbital medial. Ini kalian bisa lihat. Kan ada gyrus rectus. Kalian bisa lihat. Nah, ini olfactorius. Oke. Frontal lobe kalian bisa baca sendiri. Terus ada lobus temporal, view lateral. Dari kita melihatnya dari view lateralnya. Yang pertama ada gyrus tempus superior, gyrus temporalis medius, dan gyrus temporalis inferior. Dan ada area Brodmann 4142 yaitu gyrus transversus Hazel. Tampak medialnya ada gyrus fusiformis, gyrus parahipokampus, dan visura kolateral. Untuk 4142 itu adalah pusat sensorik bahasa dan pemahaman informasi. Untuk labus parietal, nanti kita akan melihatnya dari view lateral dan akan menemukan gyrus postcentralis area 312 yaitu primer sensorik. Terus ada lobus parietal superior, lobus parietal inferior, dan gyrus supermarginalis area 2240 area Wernicke, gyrus Anglers area 39. Bagian medial cortex cerebri nanti kalian akan melihat gyrus frontalis superior, lobulus paracentralis parietal, precuneus, cuneus, gyrus lingualis, gyrus stimuli fronticetes, gyrus parahipokampus. Nah, dan kelihatan tampak korpus kalosumnya. Ini kalian bisa lihat ada gyrus cinguli dan batasnya itu adalah sulcus cinguli. Terus naik ke atas ada sulcus marginalis dan di belakangnya nanti ada sulcus parietal occipitalis. Terus ada nanti ya sulcus calirinus, sinus rectus dan bla bla bla. Sulcus dan gyrus tampak mediana. Kalian bisa lihat dengan jelas ya di sini. Ada gyrus cinguli, frontal superior, lobus paracentralis, paracuneus dan cuneus. Dan juga di dalamnya nanti kalian di daerah medialnya kalian bisa ngeliat uncus. Nah, pembatas dari gyrus cinguli nanti ada yang namanya corpus callosum, dalamnya ada septum pellucidum, terus ada yang namanya fornix, terus ada thalamus, hipotalamus dan bla bla bla. Ini pembahasan untuk area Broadman sendiri. Jujur ini untuk belajar ini agak susah karena membutuhkan hafalan, tapi nggak semua area yang harus dihafalin, yang penting saja. Seperti ini, Broadman membagi area pada korteks menjadi 52 area sesuai fungsinya masing-masing. Nah, kalian bisa lihat motorik apa aja, area motorik primer, sensorik primer, pendengaran, penglihatan. Kalian bisa lihat di sini. Jangan malas untuk membaca. Oke.
Terus ada substansia alba dibagi menjadi tiga serat, serat komisura, serat asosiasi, serat proyeksi. Serat komisura, corpus callosum tampaknya dia seperti yang bisa lihat ada genus, linum, truncus, rostrum, dan lamina terminalis caudal atau septum pellucidum. Fornix cerebri ada yang crus, ada truncus dan columna. Komisura anterior, dorsal dari lamina terminal, ventral dari columna fornix menghubungkan tractus olfactorius, dextra dan sinistra. Untuk komisura posterior bagian dari diencephalon, epithalamus, di atasnya ada tectum mesenfalica, ventral dari penial body. Serat asosiasi penghubung antara area pada satu hemisfer pendek dan panjang, contohnya dari uviberae orquata, contoh panjang dari fasciculus longitudinalis, fasciculus uncinatus, dan cinulum. Serat proyeksi penghubung antara area di sistem saraf pusat yang beda tingkatan, jarak ascendent sensorik, jarak descendent motorik. Contohnya tractus corticospinalis, tractus spinothalamicus. Nah, nanti kita akan menemukan ventrikal kembali seperti di jantung, tapi ini berada di otak, yaitu suatu ruangan dalam otak yang berisi cairan CSS dan LCS, cerebrospinalis. Maaf. Yang pertama ada lateral dalam telesencephalon. Itu yang pertama itu kan bisa lihat kan. Ada ventricle tertius dalam diencephalon dan ventricle quadratus di dorsal pons seperti yang tadi. Ini yang untuk yang quadratus ini. Terus ada berhubungan dengan ruang subarachnoid seperti yang bisa lihat. Ventricle lateral, batas umumnya cranial corpus callosum basal thalamus warning lateral nucleus caudatus medial septum pellucidum. Untuk kornu inferior temporal. Berapa hipokampus, fibra hipokampus, pes digito hipokampus yang interkoliver sebagai dasar ke posterior ini bagian yang menjadi lateral. Kornu posterior pada dasar ke, maaf saya ulangi, kornu posterior pada occipital lobus trigonum collateral calcaris tonjolan bulbus kornu posterior. Ventricle tertius atau ventricle 3 di tengah diencephalon, cranial dibatasi fornix cerebri, anterior dibatasi chiasma opticus, lateral dibatasi thalamus dan hypothalamus, ke kauda lewat aqueductus silvii ke ventricle quadratus. Ventricle quartus. Ada yaitu dari ventral dari cerebellum, dorsal dari pons dan medong ke kauda lanjut ke kanal centralis net spleen, foramen luxa dan foramen mengendi ke ruang subarachnoid. Batasnya itu anterior ada fossa rhomboidea, superior velum medullaris superior, inferior ada velum medullaris inferior. Oke, mungkin kita akan bahas bangsa ganglia aja, yaitu nukleus caudatus, caput corpus cauda. Itu kalian bisa lihat ya nanti yang mana caput, yang mana caudanya. Ada nukleus lentiforme, ada putamen globus pallidus, ya. Terus ada pembatasnya claustrum dan nukleus amygdala. Untuk suplai darah encephalon menerima suplai arterinya dari arteri ventriculis dan arteri karotis internal. Ini wajib kalian tahu lah. Vaskularisasi, ya nanti kalian bisa lihat circle of Lee-nya. Suplai darah encephalon. Oke, sudah selesai teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika kurang jelas bisa bertanya kepada saya. Mohon maaf atas salah tinggal haku dan kata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani dengan NIM 34. Jadi di sini saya akan menjelaskan diencephalon. Mana ada 4, talamus, hipotalamus, subtalamus, dan epithalamus. Nah, talamus. Teman-teman bagian terbesar diencephalon, medial dibatasi ventricle 3, superior dibatasi fornix dan ventricle lateral, inferior lanjut jadi tegmentum mesensia Pali, lateralis dibatasi berkas substansia alba, kapil internal. Bagian lain semua cairan sensori kecuali olfactorius. Topographical anatomy of the thalamus, external features from the lateral wall of the ventricle, ventral, hypothalamic, sulcus, hypothalamus, medial, interthalamic, adjacent or massa intermedia, dorsal media, anterior medialis, artery vessel of nerve fibres, limbic connection, anterior, whole extend as far as the interventricular foramen, lateral, internal capsule, and anterolateral is the head of the caudate nucleus, terminalis between thalamus and caudate.
Anatomy of the thalamus, the large component of the encephalon. Almost all nuclei have reciprocal connection with the cerebral cortex, divided into three principal nuclear masses: anterior, medial, and lateral. By the internal medullary lamina, embedded within the internal medullary lamina lie interlaminar nuclei. On the lateral aspect of the thalamus lies the thin ventricular nucleus. Thalamus. Terdapat tiga kelompok nuklei. Kelompok nuklei spesifik anterior corpus mammillae dan hippocampus gyrus singulatum. VL globus pallidus dan cerebellum lobus frontalis. VPM afferentes somaticae truncus lobus pallidus. Thalamus. Kelompok nuklei spesifik anterior corpus mammillae dan hippocampus gyrus singulatum. VFL globus pallidus dan cerebellum lobus frontalis. VPM afferentes somatis truncus lobus pallidus. Corpus geniculatum medial et lateral terkait dengan colliculi inferior et superior. Thalamus. Kelompok nuklei non spesifik intralaminar masuk centomedian yang menghubungkan formatio reticularis, basal ganglia, sistem limbik dengan cortex cerebri, corpus striatum. Reticular menghubungkan impuls thalamus, cortex cerebri dengan thalamus. Kelompok nuklei asosiasi LD menghubungkan hippocampus dengan cortex singulatum, MD menghubungkan olfactorius, sistem limbik dan cortex prefrontal, DP dan pulvinar thalami menghubungkan colliculi superior dan cortex somatosensorik et visual auditoris dengan cortex soci sensorik lobus parietalis. Ventral nucleus principal part VABC, globus pallidus internal, magnocellular part VAMC, versicolata of the substantia nigra, has reciprocal connection with motor regions of the frontal lobe, particularly the premotor and supplementary motor corticus. Ventral lateral nucleus, pars oralis VO, pallidal and nigral afferens, pars medialis PLM, pallidal and nigral afferens, pars caudalis VLC, contralateral dentate nucleus, reciprocal connection with the primary motor cortex. Ventral posterior nucleus, contralateral projects to the primary somatosensory cortex, VPL, spinothalamic tractus, medial lemniscus, VPN, trigominothalamic tractus. Trax nucleus solidarus vestibular nuclei. Hipotalamus bagian encephalon paling ventral. Di bawah thalamus, di bawah sulcus subthalamicus, lantai dan bagian inferior unilateral ventricular tertius pada dasar otak bagian hipotalamus dikelilingi oleh chiasma opticum, tractus opticum dan crus cerebri. Di antara batas rostral, crus cerebri, corpus mammillaris, nucleus mammillaris, hipothalamicus. Hipotalamus. Caudal chiasma opticum tubur cinereum, bagian ujung tubur cinereum infundibulum yang melekat pada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis sella turcica ospenoidalis. Secara histologis hipofisis anterior adenohipofisis dan hipofisis posterior neurohipofisis. Nukleus hipotalamus, area preoptik, nukleus preoptik medial, nukleus preoptik lateral, area supraoptik anterior, nukleus paraventrikular, nukleus anterior, nukleus suprachiasmaticus, nukleus supraoptik, area tubur, nukleus dorsomedial, nukleus ventromedial, nukleus arcuata, area mammillaris posterior, nukleus mammillaris. Nukleus hipotalamus, lateral zone, nukleus preoptik lateral, bagian dari nukleus supraoptik, nukleus lateral, nukleus tuberomammillaris TMN. Area preoptik, nucleus preoptik medial involved in the motivational aspect of male sexual behavior. Nukleus preoptik lateral menginisiasi tidur, neuro-GABA menghambat neuron histaminergic di TMN. Area supraoptik, medial zone ini area supraoptik, nucleus paraventricularis, parvoseluler, medial, CRH, dorsal dan ventral, koneksi ke medula oblongata dan medula spinalis, beberapa neuron sekresi oksitosin dan vasopresin. Magnoseluler, dua populasi sel sekresi oksitosin dan vasopresin. Area supraoptik, nukleus supraopticus, oksitosin dan vasopresin, traktus hipotalamus hipofisis ke hipofisis posterior, neurohipofisis. Area supraoptik, nukleus suprachiasmaticus, kontrol irama kardia dan siklus bangun tidur. Input sel ganglion retina melalui traktus retinohipothalamicus dari chiasma opticus. Area tuberal, dorsomedial nuclei, aggression stimulation leads to some red lesion aggression. Ventromedial nuclei,
satiety center lesion fading can lead to obesity, arcuate nuclei, releasing hormone to underorbitary mammillary nuclei, media mammillary nucleus, memory papier circuit, tuberomammillary nucleus, histaminergic neurons, wakefulness, posterior nuclei, rostral extent of periaqueductal gray, function in plane modulation, thermoregulation, heating, lesion typically causes hypothermia. Hipotalamus dibagi tiga regi yaitu regi anterior, nucleus suprachiasmatic supraoptic dan paraventrikular, regi tubra, nuclei dorsomedial, ventromedial dan arcuata, regi posterior, nuclei mammillaris dan posteriores. Talamus letaknya di inferior talamus dan infrolateral dari hipotalamus. Struktur ini memiliki hubungan yang penting dengan corpus striatum melalui fasciculus subthalamicus, indirect pathway basal ganglia. Impuls dari striatum ke globus pallidus pars externa ke nucleus subthalamicus ke globus pallidus pars interna ke talamus. Nucleus subthalamus berperan penting dalam mengatur aktivitas otot. Nucleus subthalamicus berbentuk seperti lensa biconvex. Epitalamus. Nukleus terdiri dari struktur nuklei hipotalamus dan corpus pineal. Nukleus hebinular terdiri atas kelompok kecil neuron tepat di medial facies posterior alami. Sabut-sabut aferentesnya berasal dari nukleus amigdala dan area septalis di lobus temporalis melewati stria medullaris thalami. Sabut stria medullaris thalami yang menyilang linea mediana dan mencapai nukleus hebinular kontralateral disebut commissura hebinular. Epitalamus. Corpus spinal mirip kerutut kecil yang melekat pada diencephalon melalui tangkai corpus spinal. Corpus spinal menonjol ke posterior. Basis tangkai mempunyai cekungan yang memberikan diri sebagai rongga ventrikel 3. Bagian superior basis tangkai corpus spinal berisi commissura hebinular. Bagian inferiornya berisi commissura posterior. Lanjut yang mesencephalon. Mesencephalon bagiannya dorsal aqueductus cerebri, tectum, corpora quadrigemina, colliculus superior dan inferior, ventral aqueductus cerebri, pedunculus cerebri, tegmentum dan crus cerebri. Permukaan ventral basis pendiculus cerebri, fossa interpendicularis, nervus oculomotorius. Permukaan dorsal corpora quadrigemina, colliculus superior dan inferior, nervus trochlearis. Tegmentum. Ventral dari aqueductus sylvii, isinya nukleus, nervus 3, 4, 5, serat-serat proyek VLM, lemniscus, medial, lemniscus, lateral, dan lain-lain. Tectum. Dorsal dari aqueductus sylvii terdiri dari 4 tonjolan corpora quadrigemina, yaitu 2 colliculus superior dan 2 colliculus inferior dengan 2 buah tangkai brachium, yaitu 1 brachium colliculus inferior ke CGM, 2 brachium colliculus superior ke CGL. Basis mesencephalon terdiri dari crus cerebri yang nilainya tersusun atas pedunculus cerebri, fossa interpendicularis, substantia perforata posterior, dan substantia nigra. Mesencephalon setinggi colliculus inferior. Colliculus inferior proyeksi ascendent sistem akustik mendengaran serabut pendengaran ascendent dari lemniscus lateral, colliculus inferior nucleus geniculatum medial thalamus ke korteks pendengaran lobus temporal. Nucleus trochlearis dalam substantia grisea centralis posterior FLM. Serabut mengelilingi substantia grisea centralis tepat inferior dari colliculus inferior. Nucleus trigeminus mesencephali lateral aqueductus cerebri. Mesencephalon setinggi colliculus inferior. Decussatio pedunculus cerebri superior, tegmentum anterior aqueductus cerebri, berjalan rostral dan berakhir pada nucleus tuber. Substantia nigra, subnucleus pars compacta dan reticulata. Pars compacta, neuron berpigmen melanin sintesis dopamin. Proyeksi pars compacta, nucleus caudatus, putamin mengatur gerakan voluntar, postur tubuh dan otot. Pars reticulata memulai secara fungsional dengan segmen internal globus pallidus, globus cerebri, ductus descendens, corticopontin, corticospinal, dan corticobulbar. Corticobulbar berakhir di dalam atau dekat nukleus kranial motorik. Corticopontin berakhir di nukleus pontin. Mesencephalon setinggi colliculus superior. Colliculus superior bagian dari refleks visual, gerakan mata, kepala, dan leher terhadap rangsangan visual. Aferen utama, nervus opticus, korteks visual, dan tractus spinocephalaris. Refleks cahaya, nukleus pretektal, lateral colliculus superior, nukleus endinger westal ke nervus oculomotorius. Mesencephalon setinggi colliculus superior.
Cortical superior bagian D tinggi cortical superior, bagian dari refleks visual, gerakan mata, kepala, dan daya terhadap pemanasan visual. Aferen utama nervus opticus, corticus visual, dan tractus spinotectalis. Refleks cahaya, nukleus pretektal atau cortical superior, nukleus Edinger-Weisbach, dan nervus oculomotorius. Encephalon tinggi cortical superior, lenus medial, spinal dan trigeminal, pita melengkung posterior, substansia nigra. Nukleus ruber, substansia nigra, kemerahan, vaskularisasi, dan pigmen yang mengandung besi. Menerima aferen dari korteks cerebri, corticospinal, cerebellum, pendulum cerebellaris superior, nukleus lentiformis, nukleus subthalamikus, hypothalamus, substansia nigra, dan medulla spinalis. Eferen ke medulla spinalis, tractus rubrospinalis, formatio reticularis, rubroreticularis, thalamus, dan substansia nigra. Formatio reticularis, respiran nukleus ruber. Cor cerebri, serabut, corticospinal, corticonuklear, dan corticopontin. Ini gambarnya nukleus mesencephalon. Nukleus mesencephalon nervus 5 tersebar pada subgrisea yang mengelilingi aqueductus. Nukleus nervus 4 letaknya tinggi colliculus inferior. Nukleus nervus 3 letaknya rostral dari nukleus nervus 4. Nervus oculomotorius ini bentuknya dari huruf V. Nukleus mesencephalon, substansia grisea centralis mengelilingi aqueductus, dan di sini ditemukan nukleus dark switch yang letaknya pada peralihan antara mesencephalon dengan hipotalamus. 5. Formatio reticularis merupakan lanjutan nuklei reticularis thalami, zona incerta, dan bagian lateral hipotalamus. Nuklei mesencephalon, nukleus ruberaha terletak pada tegmentum mesencephaly, terdiri dari sel kecil-kecil dan sedang serta berwarna kemerahan. Fasciculus longitudinale medialis FLM adalah suatu traktus ascenden dan descenden yang penting untuk kolerasi gerakan konjugasi horizontal bola mata, gerakan kepala, dan leher. Lemniscus medialis merupakan serat sensorik taktil dan proprioceptif. Lemniscus lateralis terletak lebih dorsal dari lemniscus medialis. Seratnya berasal dari nuklei cochlearis dan nukleus olivarius superior. Tractus thalamo-olivaris letaknya pada substansia reticularis ventralis et lateralis. Tractus rubrospinalis berjalan lateral menuju lemniscus medialis dan meneruskan diri pada FLM spinalis. 6. Tractus tectospinalis et tectobulbaris. Kedua traktus ini dimulai dari FLM bagian ventral dan bermuara pada funiculus ventralis medulla spinalis. 7. Decussatio pedunculus cerebelli superior letaknya setinggi colliculus inferior. Seratnya akan bermuara pada nukleus ventrolateral thalamus. Ini aspek klinisnya. Ada Parkinson disease. Parkinson adalah penyakit degenerasi saraf dengan karakteristik gangguan gerakan yang disebabkan oleh hilangnya neuron dopaminergic di substansia nigra otak secara progresif. Pengobatannya dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan dopaminergic untuk beberapa tahun, tetapi kemudian obat-obatan tersebut menjadi kurang efektif dan berkaitan dengan efek samping seperti gerakan involuntar dyskinesia. Riset yang sedang berjalan, salah satunya bertujuan untuk mengganti sel-sel neuron penghasil dopamine di otak, yaitu dengan transplantasi sel. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan medulla oblongata atau medok. Pons itu ventral ponsnya serat melintang serat ponto cerebellaris melalui pedunculus cerebelli media contralateral hemisfer cerebellum, yaitu serat cortex cerebelli ke nukleus pontin, ke serat ponto cerebellaris, ke hemisfer cerebellum. Terus locus basilaris, arteri basilaris, nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis, dan nervus vestibulocochlearis. Nah, ini ya kalau dilihat dari praktikum atau grafer kayaknya. Nah, setelah itu dorsal pons ini bentuk cerebellum setengah bagian atas lantai
dorsal ya, terus lateral sulcus medianus, eminentia mediana, lateralnya sulcus limitan, ujung inferior eminentia mediana, colliculus facialis, isi serat nervus ujung mengitari nukleus abdusen, lateral sulcus limitans, area vestibuli, nukleus vestibularis. Ini gambarnya ya, gambar pons ya. Struktur internalis tinggi colliculus facialis bagian kauda itu ada dua. Ya. Yang pertama nukleus facialis yaitu posterior bagian lateral diskus medialis, serabut nervus facialis nukleus nervus abdusen ke colliculus facialis, terus serabut berjalan ke anterior antara nukleus facialis dan nukleus spinalis nervus trigeminus. Setelah itu fasciculus longitudinalis medialis, yaitu lantai ventriculus quartus menghubungkan nukleus vestibularis dan cochlearis dengan nukleus yang mengendalikan otot-otot ekstraokuler, nukleus oculomotorus, cochlearis, dan abdusen. Basis tinggi colliculus facialis bagian kauda, nukleus spinalis nervus trigeminus, anterior pendiculus cerebelli inferior, corpus trapezium, serabut akustik dari nukleus cochlearis naik ke mesencephalon sebagai lem discus lateralis, colliculus inferior. Setelah itu nukleus corpontin yaitu tractus corticopontin berakhir di sini ya. Setelah itu serabut-serabut transversal, fibra transversalis, pontis, pendiculus cerebelli media ke hemisfer cerebelli. Hanya setinggi nukleus trigeminus yaitu bagian kanan mirip bagian kaudal, nukleus motorik nervus trigeminus, lateral ventriculus quartus, serabutnya motorik berjalan ke anterior dan keluar dari permukaan anterior, motorik otot mastikasi, nukleus principalis nervi trigemini, lateral nukleus motorik, serabutnya sensorik ke anterior, lateral serabut motorik. Selanjutnya yaitu medula oblongata atau medo. Permukaan anteriornya itu sulcus mediana anterior ke visura mediana anterior, medula spinalis. Sisi lateralnya yaitu piramis, serabut kortikospinal. Serabut kortikospinal sebagian besar itu menyelang pada decussatio piramidum. Kalau posterolateral piramis itu oliva yaitu nukleus olivarius inferior, itu sulcus antara piramis dan oliva yaitu villa radicularis nervus hypoglossus. Setelah itu posterior oliva yaitu villa radicularis nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan radicularis nervus accessorius. Medula oblongata yaitu permukaan posteriornya itu setengah kranial bagian bawah dasar ventriculus quartus, setengah kaudal bersambung dengan medula spinalis dan terdapat sulcus medianus posterior. Lateral sulcus medianus posterior itu tuberculum gracilis, nukleus gracilis, lateral tuberculum gracilis yaitu tuberculum cuneatus, nukleus cuneatus. Setelah itu medula oblongata yang struktur internal setinggi decussatio piramidum, kaudal medula oblongata. Di ventral medula oblongata serabut kortikospinal yang membentuk piramis sebagian besar mengulang di decussatio piramidum ke tractus corticospinalis, lateral medula spinalis. Setelah itu corpus basalis di medula spinalis akan digantikan oleh nukleus spinalis nervi trigemini, dianggap homolog
karena menerima serabut afren primer, nyeri dan subuh dari kepala. Selanjutnya yaitu yang tinggi dipusati oleh diskus tengah medula oblongata, yaitu serabut orde pertama neuron sensorik perabaan diskriminatif dan proprioseptif pada kolumna dorsalis medula spinalis yang naik secara ipsilateral akan berakhir pada nukleus gracilis dan cutaneo cuneatus medula oblongata. Serabut orde kedua dari nukleus gracilis dan cuneatus berjalan ke ventral dan medial fibrae arcuata interna dan menghilang. Kalau fibra arcuata interna itu berbelok ke rostral, yaitu lemniscus medialis, rostral medula, pons dan mesencephalon, dan berakhir di neuron orde ketiga di bagian ventral nukleus posterior thalamus. Selanjutnya stingio oliva, yaitu bagian rostral medula. Pertama pada permukaan ventral medula yaitu piramis. Selanjutnya dari aspek dorsal piramis ke medial yaitu lemniscus medialis. Selanjutnya di garis tengah itu ada nukleus rafemagnus, neuron serotonergic. Setelah itu dorsolateral piramis dan lateral lemniscus medialis. Nukleus olivarius inferior kontrol gerakan, nukleus olivarius inferior dibagi menjadi dua, afren dan efren. Afren itu korteks motorik dan sensori hemispher cerebri dan nukleus ruber. Kalau efren itu ke cerebellum, nukleus dentatus dan serpulide melalui pendubulus cerebellaris inferior. Kalau dorsal nukleus olivarius inferior dan lateral lemniscus medialis itu ada dua juga. Serabut sensorik orde yang kedua tractus trigeminothalamikus atau lemniscus trigeminal, nukleus trigeminal ke ventral posterior thalamus. Yang kedua serabut spinothalamikus sebagai lemniscus spinalis. Masih stingio oliva bagian rostral medula, yaitu bagian dorsalnya lateral garis tengah nukleus hipoglossus, neuron motorik yang bersaraf di otot lidah, lateral nukleus hipoglossus, nukleus motorik dorsalis nervus vagus, neuron preganglionik parasimpatis, lateral lantai ventrikel quartusnya nukleus vestibularis, yaitu serabut afren primer dari nervus vestibularis. Kalau ventromedial nukleus hipoglossusnya yaitu fasciculus longitudinalis medial yang menghubungkan nukleus vestibularis dan cochlearis dengan nukleus oculomotor trochlearis dan abducensnya. Masih stingio oliva juga, yaitu dorsolateral dan lateralnya yaitu didominasi pendubulus inferior cerebelli inferior, yaitu serabut yang menghubungkan medula dan cerebellum. Tractus spinothalamicus dorsalis, cerebellum, serabut olivocerebellar, serabut vestibulocerebellar, dan tractus spinothalamicus dorsalis. Kalau dorsal dan lateral pendubulus cerebelli inferior yaitu nukleus cochlearis ventralis dan dorsalis. Setelah itu medial pendubulus cerebelli inferior dan ventral nukleus vestibularis yaitu nukleus solitarius, serabut afferent visceral dari nervus 7, nervus 9 dan nervus 10 yang mengelilingi tractus solitarius. Ventral nukleus solitarius, dorsal nukleus olivarius inferior, dan dalam formasio reticularis yaitu nukleus ambiguus yang serabut motorik ke nervus 9, nervus 10, nervus 11 menuju ke otot faring dan pari. Formasio reticularis yang pertama matriks yang kompleks dari neuron yang membentang sepanjang otak. Selanjutnya
koneksi aferen dan eferen yang luas dengan bagian lain SSP. Selanjutnya nukleus raffe yang dibagi menjadi 3 yaitu serotonergic, proyeksi yaitu talamus, hipotalamus, striatum, amigdala, hipokampus, korteks cerebri, korteks frontalis, cerebellum dan medula spinalis. Yang ketiga yaitu mood, yaitu fungsi tidur dan modulasi mekanisme nociceptif di medula spinalis. Selanjutnya formasi reticularis yaitu lobus ceruleus, ada 4 yaitu berpigmen terletak di tegmentum pointin. Yang kedua kelompok sel noradrenergic, yang ketiga yaitu proyeksi yaitu cerebellum, diencephalon, struktur limbik dan korteks cerebri. Yang keempat yaitu mengatur tidur, mood dan kognisi. Ya ini ya gambar-gambarnya, besi batang otak ya. Cranial nervus dan motor sistemnya, ini untuk refleks-refleksnya, sensasinya, dan koordinasinya gitu. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya tentang mods dan medula oblongata. Bila ada pertanyaan silahkan bertanya langsung kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Radul Faratal Syarif dengan NIM 513025037. Di sini saya akan menjelaskan dan juga menerangkan tentang materi okulus dan juga auris. Nah, kalau kemarin kita membahas yang namanya itu kalau nggak salah apa ya, meninges dan juga kranium kan ya. Nah, baik, sekarang kita memasuki area okulus dan juga auris. Baik, pertama-tama okulus atau mata. Baik, nah ini jenis-jenis penyakit mata ya. Ada mata merah plus gatal, ada juga katarak, lalu ada juga glukoma, pterygium, penyakit selaput mata dan juga mata berair. Next, nah baik ya, organ anatomi bola mata. Jadi itu bola mata itu terdiri dari 3 lapisan. Yang lapisan pertama itu ada lapisan fibrosa atau lapisan luar, yang mana itu terdiri dari sklera dan juga kornea. Nah, untuk lapisan keduanya itu ada lapisan vaskular atau lapisan tengah, yang terdiri dari koroid, ada juga badan siliaris dan juga iris. Nah, untuk yang lapisan ketiga atau lapisan terdalam itu terdiri dari retina yang memiliki bagian optik dan juga non visual. Nah, di sini terdapat lapisan jaringan ikat tambahan yang mengelilingi bola mata yang disebut selubung fasial bola mata atau kapsul tenon namanya. Baik, lanjut. Lapisan pertama ini lapisan fibrosa. Sklera itu adalah bagian putih yang kuat dan tidak tembus cahaya. Itu menutupi 5/6-nya bagian belakang bola mata, yang mana berfungsi sebagai tempat melekatnya otot ekstrinsik dan juga intrinsik. Lalu ada kornea, yaitu bagian transparan yang menutupi 1/6-nya bagian depan bola mata, yang memiliki sifat avaskular atau tidak memiliki pembuluh darah dan juga terdiri dari 5 lapisan. Untuk persarafannya itu diinervasi oleh nervus ophthalmic atau nervus 51 melalui saraf siliaris, yang mana itu sangat sensitif terhadap sentuhan. Lanjutnya
Untuk nutrisinya itu dinutrisi yang berasal dari pembuluh darah kapiler di sekitarnya, dan juga ada cairan aqueous atau aqueous humor, dan juga ada air mata atau lacrimal fluid. Lanjut ada limbus kornea atau corneal limbus, itu zona transisi antara kornea dan juga sklera. Lanjut masuki lapisan vaskular. Lapisan vaskular terdiri dari koroid, ada badan siliaris dan juga iris. Nah, untuk koroid itu adalah lapisan coklat yang kemerahan yang gelap di antara sklera dan juga retina, yang mana koroid ini kaya akan pembuluh darah. Lalu ada badan siliaris, yang mana itu menghubungkan koroid dengan iris dan menjadi tempat melekatnya lensa gitu. Lalu juga ada iris, yang mana ini iris itu terletak di permukaan depan lensa yang merupakan diafragma kontraktil tipis dengan lubung di tengahnya yang disebut pupil. Nah, iris ini memiliki beberapa otot atau muskulus, yang mana itu ada musculus pincer pupillae yang berfungsi untuk mengecilkan pupil saat cahaya terang atau distimulasi saraf parasimpatis. Lalu juga ada musculus dilator pupillae. Nah, yang mana itu berfungsi untuk melebarkan pupil saat cahaya redup atau distimulasi saraf simpatis. Lanjut. Nah, ini gambarnya itu ya. Lanjut nih, korelasi klinis, yaitu refleks pupil. Nah, refleks pupil ini terdiri dari beberapa saraf, yaitu ada saraf efren atau masukan, yang mana itu dari nervus opticus atau nervus 2. Lalu juga ada saraf efren, yang mana itu dari efren itu keluar, yang mana itu dari nervus oculomotorius atau nervus 3. Nah, lesinya atau kerusakannya itu lesi saraf 2, yang mana itu hilangnya refleks cahaya pupil secara langsung, dan juga ada lesi saraf 3, yang mana itu hilangnya refleks cahaya pupil konsensual atau tidak ada respon pada mata sebelahnya begitu. Lanjut memasuki retina. Nah, retina atau lapisan dalam itu terdiri dari 2 lapisan, yang mana yang pertama ada lapisan berpigmen luar yang berfungsi untuk mencegah hamburan cahaya, dan juga ada lapisan saraf dalam yang berperan langsung dalam penglihatan. Lalu ada diskus optikus, yang mana itu titik masuk saraf optik atau titik buta. Lalu juga ada makula lutea, yang mana itu area dengan fovea centralis untuk penglihatan tajam. Lalu juga ada oftalmoskopi, yang mana itu alat untuk melihat dinding belakang mata atau area fundus, termasuk saraf optik dan juga pembuluh darah retina. Nah, ini oftalmoskopi. Oftalmoskopi tayang langsung kamera VCW dan dinding posterior oculus melalui pupil dan lensa. Dapat dilakukan dengan menggunakan oftalmoskopi. Nervus opticus dapat terlihat dengan mudah. 4 cabang utama arteri retina dan juga fovea centralis dapat juga terlihat menggunakan oftalmoskop. Nah, seorang dokter dapat mencari penyakit nervus opticus
gangguan vaskuler dan juga perubahan di dalam retina. Ya, ini gambarnya ya. Lanjut. Media refraksi atau pembiasan cahaya terdiri dari kornea, ada cairan aqueous atau aqueous humor, ada juga lensa, dan juga ada cairan vitreous atau vitreous humor. Nah, ini ya, cairan vitreous itu berbentuk seperti jelly. Nah, itu terbentuk saat embrio dan bertahan seumur hidup. Lalu juga ada cairan aqueous, yang mana itu cairan encer di segmen depan, yang mana itu diganti terus menerus begitu. Lalu juga ada glaukoma. Nah, glaukoma itu terjadi ketika ada masalah pada drainase cairan yang menyebabkan peningkatan tekanan dalam mata. Ini ya, glaukoma. Lanjut, ada lensa. Lensa itu itu ada cakram biconvex atau cembung dua sisi yang transparan dan juga tebal, yang mana lensa itu dapat berubah bentuk untuk fokus atau akomodasi. Ada juga katarak, yaitu di mana kondisi jika lensa menjadi keruh gitu. Lanjut, ada struktur aksesoris atau pendukung, yaitu ada alis mata, kelopak mata atau palpebra, ada juga konjungtiva, ada juga aparatus lakrimal atau sistem air mata. Nah, ada juga musculus ocular extrinsic, yang mana itu meliputi, nah ini ya, ini ada kelopak mata atau palpebra. Nah, itu ada musculus orbicularis oculi yang menutupi mata yang diserafi dengan nervus 7. Lalu juga ada musculus levator palpebra superior yang berfungsi untuk mengangkat kelopak mata atas yang diserafi dengan nervus 3. Nah, ada juga aliran air mata. Nah, aliran air mata itu berjalan dari kelenjar lakrimar lalu menuju ke ductus secretory, lalu menuju ke punctum lakrimal, lalu ke canaliculi, lalu ke saccus lakrimal, lalu ke ductus naso-lakrimal, dan yang terakhir ke rongga hidung. Baik, otot-otot mata. Nah, untuk otot mata itu ada otot ekstrinsik, yang mana itu berguna untuk menggerakkan bola mata. Itu ada 4 otot rectus dan juga 2 otot oblik. 4 otot rectus itu apa aja? 4 otot rectus itu ada superior, inferior, medial, dan lateral. Sedangkan untuk 2 otot oblik itu ada superior dan juga inferior. Nah, lalu ada singkatan persarafas. Nah, ini diinervasi oleh RL6 dalam tanda kurung SO4 kurung buka 3. Nah, itu ada rectus lateral yang diserafi oleh nervus 6 atau abdusen. Ada juga superior oblik yang diserafi oleh nervus 4 atau trochlearis. Sisanya itu oleh saraf nervus 3 atau oculomotor. Nah, RL6 itu rectus lateral,
nervus 6. Habis itu superior oblique itu SO4 itu dari superior oblique yang diserap oleh nervus 4 trochlearis, dan yang 3 sendiri itu adalah sisanya yang diserapi oleh nervus 3 atau oculomotor. Nah, ini ya gambarnya. Superior rectus, inferior oblique. Inferior rectus, superior oblique, ada medial rectus dan juga lateral rectus. Nah, begitu. Baik. Selanjutnya kita masuk ke materi auris. Nah, langsung aja ya, kita masuk ke auris. Auris itu apa? Auris itu adalah area kuping. Nah, bagian telinga dari auris itu terdiri dari 3 bagian. Ada telinga luar atau auris eksterna, ada telinga tengah atau auris medius, dan juga ada telinga dalam atau auris internus. Nah, telinga luar itu terdiri dari auricula, meatus, acousticus externus atau mae, ada juga membran timpani. Lanjut, yang mana itu diinervasi oleh nervus auriculotemporal. Nervus 53, ada nervus 10, ada nervus 9, dan juga ada nervus 7. Yang di Baik, pembuluh darahnya itu cabang dari arteri eksterna dan drainase vena ke jugular eksterna. Lalu struktur daun telinganya itu meliputi helix, lalu ada antelix, ada juga kongka, ini kongka, lalu ada tragus, ada juga antitragus, ini antitragus, lalu juga ada lobul atau kuping, ini lobul, ini yang seperti jeli itu lobul. Baik, lanjut ke telinga tengah. Telinga tengah yaitu suatu ruangan yang disebut cavum timpani. Nah, telinga tengah ini terbagi dari 3 ruangan empitimpani, ada mesotimpani dan juga hipotimpani. Nah, yang mana berisi ossiculi auditivus, meliputi malleolus, incus, dan stapes. Lalu ada malleus atau hammer, itu terdapat pada musculus tensor timpani yang diinervasi oleh nervus 53. Lalu ada incus atau anvil yang terdapat pada chorda timpani diinervasi oleh nervus 7. Ada stapes atau striup yang terdapat pada musculus stapedius yang diinervasi oleh nervus 7 juga. Lalu telinga tengah itu terhubung dengan tuba eustachius dan juga sel-sel mastoid. Lanjut, nah ini otot tengahnya, terdapat otot sensor timpani, musculus tensor timpani, dan juga tendon musculus stapedius. Ini tendon musculus stapedius. Yang mana fungsi-fungsinya ini, saat ada suara keras, otot-otot ini berkontraksi untuk membatasi getaran dan meredam kebisingan guna untuk melindungi telinga. Nah, ini mekanisme pendengarannya ya. Jadi suara masuk melalui liang telinga dan menggetarkan membran timpani. Lalu tulang-tulang pendengaran itu membentuk sistem tuas yang memperkuat dan mengirimkan getaran ke cairan di rumah siput atau koklea melalui oval window.
Lalu tekanan udara itu disamakan oleh tuba faringotimpanik atau tuba Eustachius gitu. Lanjut memasuki telinga dalam. Telinga dalam itu terdiri dari labirin, tulang perilimf, dan juga labirin membran yang berisi cairan endolimf. Nah, telinga dalam itu terbagi menjadi 3 bagian utama. Ada koglea atau rumah siput yang bertanggung jawab untuk fungsi pendengaran. Lalu ada vestibulum yang bertanggung jawab untuk keseimbangan statis dan akselerasi. Lalu juga ada saluran setengah lingkaran atau semicircular canals, yang mana itu bertanggung jawab untuk keseimbangan rotasi atau perputaran. Nah, ini gambarnya. Nah, ini ya, koklea untuk pendengaran, vestibulum itu untuk keseimbangan statis, terus semicirculation untuk keseimbangan rotasi, begitu. Jalur saraf pendengaran atau auditory pathway. Nah, jadi itu getaran pada stapes itu di oval window itu memicu gelombang pada membran basilaris yang merangsang sel rambut sensorik. Jadi sinyal itu dikirim melalui saraf vestibulococlearis atau nervus 8 menuju pusat pendengaran di otak atau lobus temporal. Nah, seperti ini ya. Jadi dari sini lalu terus ini maleus, ini arahnya ya R, lalu kembali lagi ke front window. Lanjut ada mekanisme keseimbangan. Jadi yang pertama itu ada vestibulum atau utriculus dan sulcus. Nah, itu mengandung yang namanya makula dan juga otolit atau kalsium karbonat, yang mana itu untuk mendeteksi posisi kepala terhadap gravitasi. Lalu ada semicircular canals, yang mana itu mengandung crista ampularis dan juga cupula, yang mana itu untuk mendeteksi gerakan berputar, maaf. Tuh. Informasi keseimbangan ini dikirim melalui saraf yang namanya itu saraf vestibular ke batang otak, begitu. Nah, ini gambarnya. Nah, berbicara dan mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 2 telinga dan 1 mulut, yang artinya kita itu harus lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Perbedaannya itu kalau orang dewasa itu lebih banyak mendengar, sedangkan sifat kekanak-kanakan itu cenderung lebih banyak berbicara. Baik, mungkin cukup sekian ya materi okuli dan juga auris yang saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan bisa tulis pertanyaannya di kolom komen. Mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf bila ada salah kata.
atau perkataan saya yang kurang berkenan, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.